Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua di channel Dapur Mas Pian Official. Nah, kali ini kita akan masak peyek udang ya. Nah, di sini bahan-bahannya untuk bahan uleknya. Di sini ada ketumbar. Ini kurang lebih 2 sendok makan ya. Oke. Kemudian ini ada 2 butir kemiri sama 2 ruas kunyit. Oke. Kemudian ini bahannya lagi ada 1 2 3 4 5 6 butir bawang putih ya. Nah, oke, kita campurkan. Kemudian setelah kita campurkan bumbunya ini, untuk lebih mudah menguleknya, kita tambahkan garam secukupnya saja ya. Oke. Nah, kayaknya segini cukup. Oke. Kemudian kita ulek ya. Oke, kemudian kita ulek bumbu halusnya. Untuk nanti kita campurkan dengan adonan tepung ya, tepung beras. Kita aduk, kita ulek sampai halus. Sebetulnya tidak perlu dikasih kunyit, tidak apa-apa. Cuma ini kita berikan kunyit untuk pewarna ya, supaya warna rempeyeknya dia kuning, kelihatan menggugah selera ya. Oke, kita ulek sampai betul-betul halus. Oke, ini bumbu uleknya sudah cukup halus ya. Nah, kemudian kita siapkan untuk adonan tepungnya ya. Nah, oke, teman-teman semua, kita masuk ke proses pencampuran adonan tepungnya ya. Nah, di sini saya gunakan tepung beras putih Rose Brand. Di sini kemasan 500 gram ya, tapi kita pakai setengahnya saja ya. Jadi 500 gram ini kita bagi dua. Kita bagi dua. Oke. Ya. Kemudian kita masukkan bumbu ulek tadi ya. Habis itu kita aduk-aduk ya. Aduk-aduk dulu sampai tercampur. Sambil kita tambahkan air sedikit-sedikit. Nah, supaya tidak terlalu encer ya, dan juga tidak terlalu kental. Oke, kita aduk-aduk. Nah, ini sudah mulai tercampur ya, warnanya sudah berubah menjadi warna kekuning emasan. Ini kita aduk.
Oke. Oke. Kemudian kita masukkan udangnya ya. Ini kira-kira setengah mangkok ini udangnya ini. Nah, kita campurkan semua. Kita aduk-aduk. Nah, ini sudah jadi ya adonannya ya. Jadi dia tidak terlalu encer, tidak juga terlalu kental ya. Oke. Nah, kita sudah siap untuk menggorengnya ya. Nah, tadi kelupaan ya. Kelupaan satu bahan. Ini supaya lebih gurih sama renyah, kita tambahkan 1 butir telur ya. Yang sudah kita campur begini. Nah, kita tambahkan di adonan supaya rempeyeknya dia lebih empuk dan tentunya crunchy. Nah, kita aduk lagi sampai menyatu. Oke. Ya, sudah siap nih ya. Selanjutnya kita goreng. Oke, selanjutnya kita panaskan minyaknya ya. Nah, kebetulan ini saya pakai wajan yang besar supaya nanti hasilnya bisa lebih maksimal, dan minyaknya ini kurang lebih 2 liter ya. Untuk lebih maksimal lagi gurihnya nanti. Nah, mungkin ini nanti videonya agak berisik karena saya pakai kompor yang tekanan tinggi, jadi suaranya dia keras ya. Oke, kita panaskan dulu minyaknya. Nah, teman-teman semua, ini minyaknya sudah panas ya. Saatnya kita tuangkan adonan rempeyeknya seperti ini. Ya, oke. Kemudian sebelah sini ya. Oke. Ini kita udangnya kita kasih langsung banyak ya, karena untuk dimakan sendiri. Kalau untuk dijual bisa menyesuaikan untuk isian udangnya ya. Oke. Kita bikin 4 adonan ya. Oke. Nah, kemudian kita siram-siramkan minyaknya di bagian pinggir supaya mudah lepas adonannya nanti ya. Oke. Nah, ini sudah lepas ya. Ini juga. Jadi ini bisa untuk dijual ya. Kalau yang untuk dijual ya isiannya mungkin 1 rempeyek mungkin bisa 2 udang atau 3. Karena mengingat harganya udang yang dia mahal ya. Oke. Nah, ya. Nah, kita goreng sampai betul-betul matang ya. Oke, kita goreng dulu. Kita balik dulu adonannya. Ini besar sekali ya adonan dari rempeyek udangnya. Oke, jadi kita balik-balik dulu supaya luar dalam ini matang. Nah, kita balik lagi ya teman-teman ya, sampai dia
kecoklatan betul dan gurih. Kalau dia sudah tidak berbuih begini, nah tandanya dia sudah betul-betul masak. Dan kita kontrol apinya, tidak boleh terlalu besar ya, karena nanti cepat gosong dan hasilnya tidak gurih dan tidak tahan lama ya. Oke, kita tunggu sampai betul-betul matang. Nah, oke, teman-teman dapur Mas Pian semua. Nah, ini rempeyeknya sudah matang ya. Nah, bisa kita lihat warnanya dia kuning keemasan karena tadi sudah kita tambahkan kunyit, jadi sangat menggoda selera sekali ya. Nah, ini sudah matang semua ini. Oke, jadi ini bisa dijual ya. Bisa dijual. Jadi kalau misalnya teman-teman semua punya ide bisnis usaha rempeyek, nah sangat cocok ini. Ataupun yang punya warung, nah bisa mencoba ini ya, rempeyek udang ala dapur Mas Pian. Oke, sekian video dapur Mas Pian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan bunyikan tombol loncengnya sehingga teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari dapur Mas Pian. Oke, selamat mencoba ya rempeyek udang ala dapur Mas Pian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur Mas Pian Official. Nah, kali ini teman-teman semua, kita akan bikin ini ya, keripik usus ya. Seperti ini nih, cocok sekali. Coba renyah sekali ya. Nah, ini sangat cocok untuk usaha ya, usaha di rumah. Sepatu teman-teman mau bikin usaha, bisa dicontoh resep keripik usus ala dapur Mas Pian ya. Langsung saja kita simak cara membuatnya, oke? Nah, bahan-bahan untuk membuat keripik usus. Di sini ada usus ya. Ini usus ayam yang sudah kita bersihkan. Kemudian kita rebus dengan air panas ya. Nah, untuk bumbunya ini kita siapkan bahannya, ada usus, kemudian ini ada Royco ya, Royco rasa ayam. Kita taburkan Royco-nya. 1 bungkus Royco ya, karena cuma sedikit ini ususnya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk ususnya dengan Royco. Ya, jadi ini usus yang sudah kita bersih, kemudian kita rebus ya. Oke, sudah tercampur bumbunya. Kita diamkan ususnya kurang lebih selama 15 menit ya. Nah, kemudian untuk tepung keringnya seperti biasa ya, kita gunakan tepung terigu yang kemasan 1 kilo. Kita tuangkan. Oke. Kemudian bumbunya di sini ada bawang putih bubuk 1 bungkus. Kita buka dulu. Selanjutnya yang kedua ada Masako rasa ayam. Ini 2 bungkus ya. Kita buka. Ya, di sini kita tidak pakai soda kue ya, karena untuk keripik usus kita tidak terlalu mencari yang tebal tepungnya. Jadi dia
tepungnya tipis saja, yang penting terasa ya, karena kalau terlalu tebal nanti keras. Kemudian selanjutnya ada 1 sendok teh garam. Nah, kemudian kita aduk-aduk ya. Sudah cuci tangan dari tangan saya. Kita aduk-aduk. Oke, jika sudah tercampur rata, kita siap masukkan ususnya ya. Nah, teman-teman, yang kedua, untuk celupannya ini hanya air putih biasa ya. Jadi tidak pakai telur, supaya tepungnya dia tidak terlalu tebal. Jadi kalau terlalu tebal nanti keras, keripik ususnya nanti keras ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan ususnya setengah saja dulu ya. Ususnya kita masukkan. Kemudian seperti biasa kita aduk-aduk ususnya. Dia harus terpisah ya. Jangan sampai berkumpul, nanti harus terpisah begini supaya betul-betul merasuk itu anunya, tepungnya di ususnya. Dan kalau untuk usus kita hanya 1 kali penampungan ya. Jadi setelah ini penampungan basah, baru langsung digoreng. Ini agak ada yang panjang ya, jadi kita potong-potong di sini. Ada yang terlalu panjang. Oke, kita aduk-aduk. Nah, sudah ya. Kemudian, nah ini pengayaknya, kita ambil pengayaknya semua, taruh di sini. Kayaknya terlalu padat pengayaknya ini ya. Atau teman-teman bisa cari yang banyak lubangnya ya. Nah, oke. Kemudian tepungnya kita ayak ya. Ke tempatnya begini saja, enggak apa-apa. Yang penting apa itu, gampang lepas tepungnya. Nah, begini. Ini kemudian kita taruh di tempat persiapan pencelupan ya. Oke, nah saya taruh di tempat begini saja. Jadi yang sudah diayak tadi kita taruh di sini. Kemudian kita siap untuk penampungan basah ya. Nah, usahakan semua ususnya tadi. Cari lagi. Maya sembunyi-sembunyi nih ususnya nih ya. Kita ayak lagi. Oke. Kemudian kita celupkan di adonan basah ya. Nah, kemudian ini ususnya. Ini kita rendam di adonan basah ya. Cukup 1 kali saja. Yang penting dia terendam semua. Nah, oke, kita celup dulu sebentar. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan dulu ya.
kita tiriskan dulu. Jangan lupa minyaknya harus sudah dipanaskan dan betul-betul panas. Kita goreng selama 15 menit ya. Oke, kita lanjut ke penampungan yang kedua. Nah, untuk penumpukan yang kedua, kita celupkan ayam sudah kita celupkan di adonan basah tadi ya, ususnya, usus ayam. Kemudian seperti biasa kita aduk-aduk, kita aduk-aduk sampai dia nanti terpisah ya, terpisah ini ususnya. Jangan bergumpal, karena kalau bergumpal nanti dia keras ya dan lama matangnya nanti. Jadi semua harus terpisah-pisah, jangan sampai bergumpal-gumpal. Dia harus per biji ususnya. Karena kalau untuk keripik dia tepungnya tidak boleh terlalu tebal, karena kalau tebal nanti nah ini hasilnya ya, begini keripik ususnya. Kalau terlalu tebal nanti dia keras, tidak renyah. Oke, jadi ini sudah siap untuk kita goreng ya, keripik ususnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita siap untuk goreng ya. Kita ayak lagi. Nah, begini ya tampilan keripik ususnya yang siap digoreng. Dijamin kriuk ini ya. Oke, jadi langsung kita goreng saja. Nah, ini minyak sudah panas. Jadi tadi usus yang sudah kita 2 kali penumpukan ini siap untuk kita goreng ya. Ya, kita goreng kurang lebih 15 menit ya, sama seperti menggoreng ayam Kentucky. Nah, ini kan sudah mekat semua, tandanya minyak sudah panas ya. Oke, jadi kita tunggu selama 15 menit ya. Nah, teman-teman dapur Mas Pian semua, ini yang kita goreng tadi ya, ini sudah 15 menit. Kita bisa lihat crispy-nya kelihatan ya. Jadi usus crispy-nya siap untuk kita tiriskan ya. Nah, oke, kita tiriskan usus crispy-nya. Cocok untuk dijual ini ya. Nah, teman-teman dapur Mas Pian semua, jangan lupa untuk mencoba usus crispy-nya di rumah ya. Dan supaya Mas Pian semangat, jangan lupa subscribe channel dapur Mas Pian ini ya, supaya bisa berbagi tips resep-resep usaha maupun informasi lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya di rumah.